Nama saya Pak Imran Abdullah dari Kecamatan Masamba, Kabupaten Utara. Oke, saya nanam durian 1.200 pohon. Aduh, usia 8 tahun. Musim lalu saya ambil bersih 27 juta satu pohon. Ini jujur, Pak. Belum yang dibagi-bagi. Di Timur Pak, saya juga aktif di TikTok dan saya juga berteman di teman-teman MPK Mutiara. Terakhir saya lihat live-nya teman-teman MPK Mutiara di Bulukumba. Ya. Walaupun jaringannya agak lalot katanya. Betul. Saya punya durian Pak, alhamdulillah itu sekitar 150 pohon. Ya, Itu sekitar 50 pohon itu musangking, ada super tembaga itu dari Pak Ketut Kari. Dan saya dengan Pak Islam itu sering-sering jalan-jalan ke Pak Ketut Kari Pak di Parigi Motong. Ia sering belajar ke sana sama beliau. Dan saya sudah umur tanaman itu Pak sekitar 40 sampai 50 pohon itu sudah umur 4 tahun sampai 5 tahun. Dan alhamdulillah sudah ada yang berbunga. Yang berbunga itu Pak baru durian power. Dan itu sudah berapa ya? Sudah hampir 2 minggu 3 minggu itu mata ketamnya. Dan pertanyaan saya Pak ada 3. Yang pertama adalah apakah tanaman durian bisa disiram ketika keluar bunga mata ketam? Soalnya musim kemarau Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harusnya umur pohon berapa tahun bisa dibuahkan durian itu? Terus yang ketiga adalah apakah pohon durian tidak terganggu ketika banyak tanaman di dekatnya Pak? Misalnya alpukat, mangga. Itu aja Pak. Makasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pertanyaannya, sulit dijawab nih Pak. Oke. Sekarang coba saya tanya Bapak ya. Kalau Bapak menanam 3 varian ini, musangking, duri hitam dengan bawang, biasanya siapa yang lebih duluan berbunga? Bila umur sama, perawatan sama lah maksudnya. Duri hitam dengan bawang, musangking biasanya belakangan ya. Ya betul. Oke, pertanyaannya adalah bisa nggak mata ketam ya disiram? Tanaman durian itu harus memiliki iklim kering 2 minggu. Itu yang target kita. Oke? Bila di daerah tertentu ada yang iklim kering sampai sebulan, kadang-kadang sampai 50 hari. Ada. Nggak datang-datang. Apakah perlu disiram? Ya boleh Pak. Tanda-tandanya adalah daunnya kalau sudah mulai hormat sama kita, Bapak siramlah sedikit. Jangan Bapak kasih siram, mati itu ntar. Pak, kita sebenarnya tidak mau hanya 2 minggu aja Pak. Dengan ada iklim kering, maka dia mengeluarkan bunga mata ketam tersebut. Nah, saya baru belajar kemarin yang dari Semarang kayak Sipuan, teman-teman lain. Dia katakan kalau musangking di sana sampai 50 hari kering. Apakah boleh disiram? Ya siram, ada juga siram, kalau nggak mati pohonnya. 50 hari nggak datang hujan Pak. Cuma jangan banyak, cukup untuk dia kalau daunnya sudah menduk, siramlah dikit. Nah kalau sudah 50 hari, dia masih bisa keluar bunga. Ini menduk sudah banyak keluar. Nah sekarang untuk jenis tertentu itu menginginkan pengakuan yang beda. Kalau musangking kita katakan, ya, bila mata ketam itu belum cukup banyak, ini nggak mau siram full. Ini trik, Bapak harus pelajari tentang kualitas. Ya, bila mata ketam sudah banyak yang cukup di dalam pandangnya cukup, maka disiramlah dia. Cukupkan dengan air. Kenapa? Karena mata ketam kalau kebanyakan siram pada varietas tertentu juga nggak bagus, rontok juga, bukan hara aja. Tapi kalau misalnya dia punya TK, dia punya duri hitam. Bapak bila dia mata ketam muncul, Bapak nggak siram, dia menghitam Pak, mati malah rontok juga. Harus siram supaya mata ketamnya tidak coklat. Ada yang kalau kita siram duluan, mata ketamnya nggak keluar lagi. Nah kan, kalau bisa memupuk, kalau bisa ngapur, masih bisa kasih bahan organik. Selesai. Iklim saja dengan doa Bapak yang tulus. Dia mau berbuah, oke, silakan berbuah. Saya juga jumpai ada petani juga durian yang umur 4 tahun berbuah pun dia buang. Dia buang dulu, dia membesarkan batang. Umur 5 tahun berbuah dia buang. Dia mau berbuah umur 6 tahun karena dulu tanaman durian itu investasi Pak.
Hara masuk batang daun dikumpulkan semua hara dulu cukup, baru dia keluarkan bunga. Ya kalau saya bilang sih umur 6 tahun Bapak. Kalau dia 3 tahun berbuah, 4 tahun, 5 tahun silakanlah Bapak buatkan duri dan sebagainya. Oh saya berbuah, silakanlah. Tapi kalau sudah 6, 7 tahun, 8 tahun, 8 tahun lah baru starting, baru bangga. Oke, semakin tua pohon durian, semakin Bapak dapat duit. Dia produksinya banyak, pohon akan aman dan semakin enak. Jadi jangan tanaman muda, tanaman tua. Jadi kalau saya bilang pertimbangan saya 5 tahun ke depan Indonesia, tapi kalau bilang 10 tahun lagi lah baru Indonesia yakin Pak. Ya, iklim juga mendukung Pak. Dia kalau cahaya matahari banyak, yang panas lebih banyak, maka kualitas buah akan lebih bagus. Oke, apa lagi? Oh iya, jelas Pak. Bapak rawat durian aja sudah susah. Mau bangga-bangga rawat yang lain. Sistem blok saja Pak. Kalau Bapak mau tanam alpukat, ya silakanlah blok yang lain. Tapi kalau tanaman rendah-rendahan boleh, tidak mengganggu dia. Karena durian ini kalau tanaman raja Pak. Dia bila terganggu pertumbuhannya adalah seimbang, bila ada pohon lain, dia akan meninggi Pak. Pak, Bapak tanam durian aja, sini ada tembok. Mau nggak cabangnya keluar di tembok? Tidak, aneh juga ya. Makanya jangan dulu dihalangi dengan tanaman lain. Karena tanaman raja, dia tinggi, baru dia lawan cabang keluar untuk merendahkan tanaman yang lain. Jadi kalau saran saya, bertanam durian, jangan tanaman lain yang tahunan. Saya mau tanam alpukat, saya mau tanam lengkeng, ya blok lain lah. Oke, boleh ya? Ini bangga-bangga tanam durian, mau tanamnya tanam cabai. Oh, nama penyakitnya cabai banyak itu Pak, trips, tungau dan sebagainya, serang juga ke durian. Oke, jelas Pak? Oke, lulus. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Kabupaten Luhut Utara, tepatnya di Kecamatan Rongkong, ya di ketinggian ya 1000 lebih. Tetapi yang tempat saya itu sekitar 700 sampai 800 ketinggian. Jadi saya nama Muhammad Jepuri Sa'bi, asal dari Desa Tanadiri, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luhut Utara. Kami begitu semangat datang di sini, ingin mendapatkan ilmu. Ya, kalau dipikir secara biaya ya lumayan juga. Ya, tetapi biaya itu tidak masalah, yang penting ilmunya. Ya. Yang pertama kami ingin pertanyakan menyangkut masalah penyiapan lahan, karena tanaman itu memang seyogyanya lahannya yang memang perlu persiapan yang matang. Jangan sampai kami gagal kedua kali. Perlu saya sampaikan ini karena saya sudah mempunyai tanaman durian musangking itu sekitar 50 sampai 60 pohon. Ya, umur baru 2 tahun setengah. Ya, jadi yang paling inti di sini adalah karena saya upayakan lagi itu ke depan ini penyiapan lahan untuk menanam durian hitam, durian hitam. Ya. Jadi yang saya tanyakan di sini menyangkut masalah penyiapan lahan dan apa yang perlu dipersiapkan di situ agar pertumbuhan tanaman ini lebih tidak sama dengan yang saya sudah yang saya katakan. Kemudian kedua menyangkut masalah pemangkasan. Ya, karena sampai hari ini saya belum memangkas yang sudah 200 tahun itu. Belum ada pruning. Sehingga saya betul-betul usahakan datang hari ini. Ya, karena sebelum saya eksekusi
itu yang perlu saya dalami hari ini. Iya. Kemudian yang ketiga, ada sedikit kesamaan pertanyaan dari teman saya dari Luhut Timur tadi, itu antara 7 kali 3 campuran tanaman 21 pertanyaan. yang saya campur itu menyangkut masalah kakao di Lumbuyan. Apakah itu memang sangat bermasalah bagi tanaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bagus. Cuma masalah sekarang untuk kita pergi merawatnya orang yang punya saja nggak mau kesana, Pak. Apalagi kita semua orang untuk merawatnya. Astagfirullah. Jadi maksudnya gini, kalau tanah berlereng, tolonglah dibuat terasering. Maksudnya jalan perawatannya, kita memupuk, kita menyiram, bahwa semuanya kita bisa perhatikan. Memanen buahnya nanti juga. Selamanya itu pas 50 tahun, 100 tahun pun nanti kan gitu. Ya kan kita kesana pun susah, Pak. Saya nggak mau kesana. Ya. Jadi atur jarak tanamnya dengan baik, ya kan? Buat lubang tapi jangan buat kuburan, Pak. Ya biasa orang gali lubang tanah. Kita kasih pengaturannya apa, dolomit, boleh dolomit sampai 2 kiloan, boleh rock fosfat kalau ada kasih rock fosfatnya ya setengah kilo sampai 1 kilo, bahan organik kasih 100 kilo, ditabur di situ gali lubangnya, dudukannya supaya tanaman itu bisa bagus satu dudukan, terus kemudian baru dibuat lubang. Tanamnya jangan terlalu dalam, jangan terlalu terpendam namanya. Jadi 2/3 tanam, 1/3 nggak usah ditanam. Jadi biar akar itu keluar dengan baik. Ya, tolong persiapan lahan itu disiapkan dengan baik. Lereng harus terasering. Oke? Kalau datar, waduh, apakah tidak lagi diatur, Pak? Buat parit cacing, karena aliran air harus dibuang buat parit. Kalau Bapak nggak buat parit, air itu tergenang. Iya, penyakit lagi datang, penyakit akar, ketertoran dan sebagainya bermasalah juga. Makanya kita harus detail, perhatikan semua itu. Oke? Yang kedua adalah oke. Tadi oke ya Pak ya. Pamangkasan saya akan ajarin Bapak, mohon disiapkan gunting. Saya akan perkosa pohon itu sama-sama. Boleh lah, boleh. Oke. Ya, Boleh. saya akan ajarkan. Intinya dari pruning di tanaman durian, kalau secara saya itu adalah yang ke bumi, yang ke langit, yang ke dalam batang utama, buah. Iya. Cuma itu saja, Pak. Betul. Kemudian kalau sudah tinggi sekitar 8 meter, potonglah pucuknya supaya nggak kena petir. Bapak juga kalau nyemprot pun tinggi-tinggi susah. Betul kan? Yang 8 meter potonglah supaya ketinggian itu kita atur. Dengan pemangkasan, mengurangi daun yang tidak berguna itu adalah daun yang bertumpuk. Jadi benalu sama kita. Kita nggak produksi. Yang produksi apa yang kena matahari kan? Dan juga kalau kebanyakan daun yang nggak berguna, apa yang Bapak rugi? Penyemprotan. 2 minggu sekali Bapak harus semprot itu kan. Kalau Bapak nggak sanggup semprot 2 minggu sekali, Bapak jangan tangan durian. Aduh, saya nggak semprot bagus. Iya sekarang Pak, tapi nanti Bapak akan nyesal. Kenapa? Karena durian adalah dikebunkan punya jarak tanam dan kita push. Pupuk tidak tiap 1 bulan 1 kali Pak. Apa yang terjadi? Pucuk kan keluar terus. Batang besar, cabang besar. Begitu daun baru, datanglah sama penyakit. Udah pastilah. Terus kemudian Bapak nggak nyemprot, nggak usah pupuk Pak, nggak usah rawat, biarkan tanaman durian di hutan. Tapi kalau Bapak sudah berniat berkebun, maka Bapak harus sanggup merawat. Bisa menyemprot 2 minggu sekali. Makanya jalan itu harus dibikin. Kalau enggak, ya tenaga kerja juga bisa akan tahu. Oke? Jelasnya nanti pemangkasan nanti saya perkosa pohon itu. Oke. Oke, multi crop. Apakah dengan kakao boleh? Kalau tanaman sudah besar boleh, Pak. Bapak yang penting merawat menyemprot.
ya. Iya. Tapi kalau dia Baik, besar baik. dari Nggak kecil, usah makanya goblok. kakao itu akan tinggi juga. Dia akan meninggi dulu baru dia kalahkan si kakao. Silakan kalau bapak Ya. sanggup merawat kakaonya, monggo. Ya memang kakao lagi harga tinggi ya, lumayan kan? Tapi kalau durian Pak, satu pohon itu, Pak Hendra, Ya. Pak Hendra Black, Ya. berat. Nah, ini Bapak memang Ya, ya. yang Betul. berbuat. Ya. Karena pengalaman Bapak. Oke. Satu, jangan terlalu tinggi ya jauhnya ya. Itu bahaya Pak. Satu pohon durian duri hitam misalnya. Katakanlah saya sudah umur 8 tahun, katakanlah bisa punya pohon 8 tahun, duri hitam. Satu pohon itu pengalaman Bapak dengar-dengar, bisa dapat berapa duit lah satu pohon itu Pak. Kalau duri hitam kita nggak usah. Itu mic kita bang. Oh Bapak masih Mic. umur 8. Saya panennya ada pohon itu Mas Muat, Oke. 108. Oke. Itu siap pokok sudah hampir 30 tahun. Oke, oh besar kali. Musim lalu saya ambil bersih 27 juta satu pohon. Ini jujur Pak. Belum yang dibagi-bagi. Jadi satu pohon itu bisa dimakan dia dapatkan 15 jutaan ya Pak. Lah. Jangan banyak-banyak. Tahu-tahu Bapak pernah durian premium itu yang dikatakan oleh Bung di kampus dan sebagainya. 5 buah lah untuk pohonnya Pak. Selebihnya untuk Bapak itu. Selesai. Makanya jangan pelit ke air, jangan pelit ke pupuk, jangan pelit ke obat. Oke? Oke. Dengan kurang lebih iya dua set baik kita hanya kalau 50 gram ya mungkin itu saja Pak. Kalau banyak jadi makro nanti. Oke. Ya terus kalau untuk durian Nusantara sama durian super tembaga itu baru umur kurang lebih 2,5 tahunan. Oke. Ya, jadi itu kan sudah tadi diperhatikan bahwa untuk proses pertumbuhan itu saja yang saya tanyakan Pak kaitan dengan siklus ini untuk durian. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siklus setiap varietas akan berbeda Pak. Musangking paling tidak sekitar 90-an hari. Hitungannya dari bunga mekar ya. Bunga mekar itu cuma sekitar semingguan kan. Dari fase jarum sampai baru panen cuma 10 bulan. Tapi kalau bawang ya mungkin 100 hari, 105 hari. Tapi kalau montong mungkin di 110 sampai 120 hari. Tiap varietas akan berbeda. Oke? Pupuknya gampang nanti kita bicarakan. Oke. Nanti kita bicarakan. Tapi dari mata ketam sampai bunga mekar kurang lebih sekitar 8 minggu. Nah itulah siklus biologisnya daripada durian. Bapak harus amati sendiri di tempat Bapak, varietas Bapak. Dicatat, baru Bapak menemukan resep Bapak. Di saya, Sumatera Utara ya beda lah, Bapak makarnya beda, anginnya juga beda, hujannya juga beda. Makanya keinginan saya menemukan dari literatur ada Pak, tapi literatur Thailand atau Malaysia kita belum punya Pak. Oke, tugas Bapak saya bikinkan. Ingat, Adi, catat. Beliau ingin tahu siklusnya biologisnya di durian. Kalau boleh kita dapatkan data dari Bapak. Oke, dicatat ke mata ketam sampai mekar, montong di tanaman Bapak. Berapa lama itu? Dari mata ketam menjadi pecah bunga sampai dia mau kawin berapa lama? Kemudian dari bunga mekar sampai Bapak panen berapa lama? Kita belum ada data itu. Ya kalau boleh kita dapatkan itu. Oke, apakah gini? Saya harus terbuka sama Bapak tentang mikro. Bapak mungkin mengenal yang namanya Phytophax, yang warna hijau, yang kecil, yang saset itu. Pertama kali kami keluarkan itu. Kenapa sekarang saya ngomong tentang Phytophax? Kenapa nggak pakai Phytophax saja? Karena Phytophax ini kalau Bapak nasionalkan lebih murah Pak.
Bukan karena kita jual lebih murah, bukan. Karena vitamin ini saya tunjukkan menjadi hidroponik dan tidak ada saingan. Kalau Vitoflex ada yang lain gitu. Makanya kalau bapak cabai, tomat dan sebagainya pakailah Vitoflex. Tapi itu tanaman durian, karena saya senang durian, pakailah Vitoflex. Apakah Vitoflex ini cukup? Tidak cukup Pak. Bapak lihat di dosisnya ini terlalu kebetulan. Makanya kita bikin, Bapak boleh dosisnya ada 50 sampai 100 gram per 200 liter air. Tuh kalau tambahkan lagi zinc lagi, tambahkan lagi mangan dan sebagainya, kurang Pak. Udah kami trialkan, udah kami lihat responnya di petani durian. Makanya saya ngotot, Bapak saya kasih resep hari ini tentang mikro. Tutup mata aja Pak, yang belum pernah pakai. Bapak janji sama saya 2 minggu sekali Bapak semprot selama 4 kali, ya berarti 2 bulan ya. Bapak kasih tahu saya, Pak, apakah bagus atau tidak? Ingat air yang cukup ya, nomor 1 itu. Oke, Bapak cuma semprotkan ini, catat ya. 50 gram Vitaflex, 20 gram zinc. Ini EDTA Pak, bukan zinc sulfat. Mau maaf Pak Jati tahu lah pasti. Ini EDTA Pak, water soluble, high grade. Ya, terus kemudian mangan, jangan pakai dulu. Mangan 20 gram juga, cukup itu. Kalau Bapak nggak sanggup, aja ini Bapak. Tapi kalau Bapak bagus, tambahkan mangannya 20 gram. Jadi 50 tambah 20 tambah 20. Kalau nggak sanggup mangannya, Bapak cuma Vitaflex-nya 50, zinc-nya 20. Aplikasikan tiap 2 minggu sekali, 4 kali Bapak lapor ke saya. Ayo taruhan, pasti daun lebih Pak. Pasti Pak. Itu yang saya lakukan di Palu Pak. Pak Agus dan kawan-kawan di sahabat petani durian yang di Palu. Tek, bagus. Ahmad Yani, Bulukumba. Oke, jadi pakai selesai. Bukan saya mau laku Pak, enggak. Mama, tapi saya berikan yang terkait di sini. Oke Pak, cukup Pak, kecil aja, makanya mikro, kalau banyak ya makro lah. Makanya difoliakan untuk dispoliasi. Oke? Nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan lagi. Ada? Oke. Nanti Pak Simpan Bapak masih ada pertanyaan, kita berikan kepada kawan yang lain dia. Lagi Pak, yang mau tanya Pak? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Yang belakang Pak, silakan. Yang belakang. Lift, tolong. Silakan. 4 lagi ya, 1, 2, 3, 4. Habis itu kita eksekusi. Boleh Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Pak Catur beserta rombongan, ya saya muliakan teman-teman usaha durian yang saya banggakan. Nama saya Pak Imran Abdullah dari Kecamatan Masambah, Kabupaten Utara. Oke. Saya nanam durian 1.200 pohon. Aduh, usia 8 tahun hari ini. Wih, 1.200 luar pohon, biasa. 8 tahun. Luar biasa. Untung, tadi saya sebutnya kecewa Pak. Sebetulnya Pak Catur, dulu itu memang rencana, tapi nanamnya 2016 kemarin. Ya. Bibitnya itu masih Langka. kurang, Ya. itu. Nah, dari 2015 itu sampai hari ini itu perawatan. Takut ingat-ingat yang saking sementara yang 1.000 lebih ini sering mati pembiayaannya. Tapi kita sudah tahap masuk generatif ya. Nah, pupuk yang saya pakai hari ini ada di depan saya, Karate Kosroni dengan MKP Pak Tani, ya ada juga MKP Maksim. Oke, saya gabung dan nanti ada pupuk yang kemudian diterbitkan juga bisa sharing. Jadi pertanyaan saya Pak langsung saja, ada mengatakan bahwa kemudian itu ketika keluar dia punya tunas itu tidak boleh di kemudian juga ada mengatakan bahwa ketika durian sudah
keluar buah itu tidak boleh bisa dengan pupuk. Bagaimana ini? Ya, itu mohon masukan buat itu aja Pak. Oke. Ya, kasih sementara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Montok dengan biaya yang sama. Kalau saya Pak ganti kepalanya. Iya, top working. Maaf yang Top working. sebab biaya dan waktu sama Pak. Harga di bawah. Mendingan saya ganti dengan beli hitam dengan bisa dengan bawah. Pelan-pelan Pak. Oke. Bila pohon itu sedang berbunga dan buah, hindarilah kita pakas-pakaskan supaya dia nggak bingung. Kamu mau vegetatif atau generatif? Oke? Memang ada bahwa kalau sedang berbuah, kita nggak mau pucuk baru muncul. Terutama di Nusantara. Itu nyata. Kalau pucuk nggak enak buahnya karena dia bingung.